Ada pertanyaan nggak? Belum. Oke, buktikannya mudah ya. Nanti Anda buktikan di rumah atau dicatat aja sendiri. Nah, spherical harmonic itu koordinat bola. Ini X, Y, Z. Maka dalam ruang real ya. X, Y, Z ruang Euclidean biasa. Kita dapatkan misalnya tetanya seperti itu. Pi-nya bagian bawah ya. Pi-nya seperti ini. Mestinya. Maka R aksen saya rotasikan. R alfa beta gamma. Operatornya jadi R aksen. R jadi R aksen. Rotasi jelas kan? Maka I, M, atau LM, itu kita sebut Y, LM star tadi, theta aksen, Pi aksen, itu adalah seperti ini, maka kita dapatkan yang bagian tengah jadi D ya, LM, R, LM dijepit itu jadi MM aksen, ya, Y, star, LM aksen, ya. Ambil misalnya vektor R pada arah Z, jadi tetanya 0 ya, dan M aksennya 0, ya, jelas sekali kan? Karena M aksen itu nyatakan apa? Theta, arah theta itu kan. Kalau arah yang azimut apa? Pi ya, itu arah L. Ya. Diskritnya L itu Pi, diskritnya M itu theta itu M, diskritnya R atau energi jarak karena kita potensial sentral per R itu adalah N ya. Kita udah pahami dari spherical harmonic waktu belajar atom hidrogen ya. Maka Y LM star tetanya 0 kita dapat seperti ini, masukkan aja ya. Jadi kita harus tahu juga fungsi apa? YLM star ya. Ini nggak catat di sini ya. Fungsi spherical harmonic yang diberikan di mana? Di atom hidrogen ya. Maka Y aksen star LM atau beta alpha itu kita dapatkan di sini ya. Seperti ini atau ini. Ya, mudah sekali. Jadi DM 0 L atau D0M bisa dinyatakan dengan Y star LM atau YLM ya. Yang kita kenal dalam apa? Spherical harmonic. Untuk 0 M-nya M aksen 0 M0 maka itu adalah fungsi yang cos saja. PL cos theta ya, seperti itu ya. Pi-nya nggak ada tentu karena di arah Z semua kan. Berikutnya ini dari polinomial Legendre, saya kira udah kenal juga. Jadi transformasi Y itu theta dan pi transformasikan, di theta aksen pi aksen itu rotasi transformasinya ya. Saya kira itu mudah dipahami kan, yang rotasi kan. Pada M0 kita dapatkan barusan tadi, kita catat lagi. Kemudian hubungan sebelumnya juga dapat ini, maka PL cos theta bisa dinyatakan dengan Y star LM aksen, YLM aksen. Ini sebut sebenarnya adalah teorema penjumlahan untuk spherical harmonic kita sebut, atau untuk Y, fungsi Y ya, teorema penjumlahan ini ya. Kalau di sini mudah membuktikannya ya dengan gunakan hubungan operator rotasi tadi dengan Y. Tapi kalau kita gunakan biasa ini gambarkan segitiga, gambarkan yang koordinat X, Y, Z spherical ini yang ini itu susah sekali membuktikan ini, yang kuning ini ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Oke, jadi ini tentang operator rotasi di ruang Hilbert ya. Banyak lagi tentunya sifat-sifat lain, nanti kalau ketemu kita akan ini di basic-basicnya aja ya. Kita kenal bagaimana operator rotasi. Kenapa rotasi? Saya ulangi lagi, karena dalam ruang Hilbert dalam kuantum bahwa norm state dengan state kita bracketkan tanpa C-nya ya, tanpa operator itu harus konstan dalam rotasi ya. Jadi operator uniter U, maka operator uniter U itu berfungsi sebagai apa di ruang Hilbert? Sebagai operator rotasi karena normnya tidak berubah, panjangnya tidak berubah ya kan. Oleh sebab itu muncul simetri rotasi di ruang Hilbert kuantum ya. Jarang kita dengar misalnya walaupun digunakan juga translasi dan lain, tapi rotasi. Dan kalau rotasi tentunya erat hubungannya dengan fungsi harmonik yang kita pelajari atom hidrogen itu koordinat bola ya. Saya kira itu mudah hubungannya ya. Oke, kalau gitu saya stop share dulu, saya sambung dengan yang lain ya. Oke. Ini. Nah, sekarang kita apakah cuma operator vektor yang bekerja? Tidak.
tensor juga ada secara umum. Kalau skalar sudah jelas ya, mudah sekali. Operator vektor kan sudah kita kerja rotasi itu operator vektor itu, ya. Jelas operator vektor, ya kan? Nah, skalar ada juga vokal fungsi, ya. Nah, ini kita akan membahas operator lebih umum, skalar, vektor, dan tensor. Tapi nanti berkaitan atau ini ditransformasikan dengan operator rotasi, ingat ya. Jadi operator apapun umum ini. Skala vektor tensor itu umum, tapi selalu berkaitan dengan operator rotasi dalam kuantum ini. Ya, maka kita sebut dengan nanti irreducible spherical tensor, ya, secara umum. Irreducible-nya maksudnya tidak bisa direduksi lagi, karena kalau dia 3x3, kalau dia menjadi 2x2 gimana? Itu bisa direduksi artinya, atau dinyatakan dalam blok matrik. Ya, kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin betul-betul dia nggak bisa direduksi lagi, itu irreducible. Operatornya tentu tensor dan spherical tensor karena dia berkaitan dengan operator rotasi. Kita lihat ya. Ini yang saya jelaskan ya. Contohnya kita ambil operator rotasi itu vektor. Ya. Jadi tensor itu kalau skala itu adalah tensor rang 0, vektor tensor rang 1, yang berikutnya rang 2, rang 3, rang 4 dan berikutnya. Ya. Kita lihat untuk transformasi vektor dulu, rotasi untuk vektor. Seperti ini transformasinya yang saya kotakkan yang merah ini, ya. Oke. Dengan Rn delta theta artinya rotasi di dengan delta theta kecil seperti itu, maka J, N dan N itu adalah ininya poros poros rotasinya dan J itu adalah operator rotasinya, generator rotasinya, ya. K kalau kita ambil A aksennya dari yang merah itu jadi ini, ya, mudah sekali ya. Kita kerjakan. Jadi ada hubungan dengan ini. Jadi kalau gitu skalar vektor tensor itu kan oleh hubungan komutasi yang di belakang ini. A aksen dengan A. Contohnya kalau ini misalnya 0, maka A aksen jadi A, itu pasti cuma skalar, ya kan? Informasinya. Ya kan? Kita lihat berikutnya ya. Coba. Itu skalar A aksen A. Jadi yang bagian ininya A, komutasi A dan JK. JK itu adalah generator rotasi dengan A yang kita inginkan tadi. Ya, rotasi. Maka dia 0 hubungan komutasinya. Itu jadi skalar, ya. Seperti itu. Paham mudah ya? Kalau untuk vektor tentunya aksennya jadi apa? Yang A dengan N.J itu operator komutasinya itu tidak 0, itu menjadi rotasi biasa. Maka kita nyatakan A hubungan komutasi A dengan N.J ya, itu adalah N cross A. Kenapa N cross A? Anda masih ingat bahwa komutasi hubungannya tuh pakai ini kan, seperti permutasi kan? Kalau JX, JY komutasinya maka jadi JZ dan berikutnya. Makanya kita pakai cross dalam 3 dimensi ya sebagai contoh ya. Ya kan cross product itu sama dengan seperti permutasi juga kan, seperti rotasi kan sebenarnya ya. Maka N cross A itu mudah dapatnya ini ya. Dan dapatnya ini saya kira kita udah belajar sejak sejak TPB ya ini ya, cross product seperti ini ya. Sehingga kalau kita ambil komponen-komponennya AK aksen, AK plus delta theta dari epsilon. Ingat epsilon itu menyatakan permutasinya. Ya. Epsilon K alpha KLM ya. Kemudian dengan KLM XYZ misalnya. Ya, maka ini adalah ini kemana ini? Ya, sudah dijelaskan tadi ya, ini. Oke, kita ambil satu-satu. Kalau gitu kita ambil komponennya AX dengan JX. Ya. Seperti IH coret NX dengan AX, maka pasti 0 kan cross produknya kan, karena sudut sinus tetanya 0 ya, sudut antara dua rotasi itu. Yang tidak trivial, yang diagonal itu trivial 0 semua, karena apa? AY, JY, AZ, JZ. Tapi yang tidak kalau dia X dengan Y menjadi Z itu pasti. Kalau Z dengan X dengan Z jadi Y ujungnya ya. Mudah sekali. Plus minusnya ditentukan oleh permutasinya genap atau ganjil. Genap atau ganjil. Kalau yang AX, JY masih AZ, itu kan genap kali kan, X, Y, Z. Kalau X, Z, Y itu pasti minus. Karena X, Z, Y itu kalau dari X, Y, Z, maka tinggal satu kali permutasi aja, Z dengan Y satu kali jadi minus. Ya. Dan berikutnya, yang Anda dapatkan ini. Oke, ini hubungan antara
rotasi ini transformasi rotasi ini dengan ini. Ya. Berikutnya adalah jadi untuk operator ini kita dapatkan bahwa untuk A, kalau sambil A-nya sama dengan J, ya, maka JJ aksen kan? Mudah, JJ aksen kita mudah sekali, JX, JY, dan JZ kembali seperti apa? Lie algebra, ya, algebra Lie, ya. Oke. Kalau misalnya J-nya kita ambil L, A-nya R, R itu operator apa? Transaksi, ya, EX, IY, EZ, ya gitu ya. Maka kita dapatkan seperti ini. Ya mudah ya, tinggal gunakan hubungan ini aja. Ya, paham? Halo? Halo? Ya, Mahasiswanya ada nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Kemudian J-nya L dan A-nya R ya. R itu transaksi transaksi biasa ya. Kalau sambil J-nya sama L dan A-nya sama P. P itu momentum misalnya, maka hubungan kuotasinya seperti ini. Gunakan yang ini lagi, ya. Yang hijau ini. Ya, kita lihat. Nah, berikutnya ini untuk operator tangga. Nah, kita gunakan biasanya operator tangga. Operator tangga ini ya seperti awalnya menaikkan atau menurunkan satu nilai ya. Bukan kreasi anilasi ya, kreasi anilasi nanti di teori dan kuantum ya, karena itu state-nya adalah jumlah partikel. Kalau ini bukan jumlah partikel ya. Jadi AX plus minus saya gunakan divisinya AX plus minus I AY ya. Ada kadang-kadang suka pakai seperakar 2, ada juga yang tidak ya. Nah, itu kita gunakan ini aja ya saja. Ya, yang ini yang nomor 1 itu divisikan AX A plus minus seperti ini, maka kita dapatkan ini ya. Nah, M-nya sekarang jadi minus 1, 0, dan 1. Jadi Anda tahu sekali kalau vektor L-nya itu 1, maka M-nya ada 3. Minus 1, 0, dan 1. Kalau L-nya 0 itu skalar, maka M-nya cuma 1, skalar. Kalau vektor L-nya 1, contohnya, M-nya minus 1, 0, dan 1. Ya, seperti itu ya. Makanya dengan operator plus minus juga atau operator tangga juga sama saja. Ya. Ini vektor tandanya kalau minus 1, 0, dan 1. Ya. Tapi kalau L-nya 2, M-nya min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, itu mulai vektor, bukan vektor lagi, udah tensor rang 2. Ya, biasanya disebut tensor rang 2. Kalau 3 juga bisa, 4 juga bisa, dan seterusnya. Ya. Yang skalar M-nya 0. Ingat ya, kalau ini 1, M min 1, 0, dan 1, itu adalah vektor kita sebut. Yang tensor itu rang 2, rang 3, dan 4. Itu adalah untuk L yang 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke. Nah, ini untuk vektor. Barusannya kita bicara vektor ya. Maka komponen sphericalnya adalah, ingat di sini, tadinya kita pakai X, Y, Z, sekarang saya ganti Z-nya tetap, tapi ini pakai apa? Plus minus. Itu kita sebut sekarang komponennya jadi spherical. Itu perubahan nama saja. Tinggal operator tangga ya. Bendanya itu juga. Dari situ kita definisikan komponen sphericalnya. Ya. Karena dia bersifat spherical, transformasi spherical ya, atau rotasi ya. Pasti simetri spherical. Maka yang operator A disebutkan seperti ini. Ada, nah sekarang saya ganti lagi. Minus plus seperakar 2 ya. A0-nya sama dengan AZ. Ya, ini secara umum ya. Maka untuk kasus R, A sama dengan R, maka R-nya plus minus plus seperakar 2 X plus minus Y. Ya. Itu tergantung mendefinisikan itu ya. Nah, dalam koordinat bola sekarang, R plus minus itu jadi ini. Ya, mudah sekali ya. Anda lihat X-nya berapa? R sinus theta cos pi, Y-nya R sin theta sin pi, tinggal dijumlah aja. Untuk Z-nya R cos pi theta ya. Jadi kita dapatkan secara umum JZ AY ya, di mana AY AQ AQ di mana Q-nya adalah kalau D10 vektor, Q-nya 1 0 min 1 atau min 1 0 1 sama saja ya. Dan ininya pasti H coret Q kali AQ. Q jadi Q itu menyatakan apa? Ini M. Ganti M sekarang ya, jadi Q. Secara umum aja ya. Ini nyatakan dalam komponen spherical. Oke, untuk vektor ya, untuk vektor dulu. Kalau kita nyatakan dalam ini J plus minusnya, ini sudah dapatkan, ganti aja. Ini pernah kan saya ini kan operator tangga dengan AQ-nya ya, dengan A kalau kemarin pakai apa? Dengan J ya.
JZ atau apa ya. Jadi sini. Untuk J plus minus ininya AQ plus minus 1 ya. Itu ini merupakan apa? A0 kalau gitu JZ itu merupakan apa namanya? Ini vektor eigen atau generator eigen, maka dia tetap ya tidak berubah. Kalau ini plus minus nih pakai plus minus juga. Q-nya 1 0 min 1 ya. Karena apa? Karena vektor kita pakai ya. Dia dinyatakan dalam komponen spherical ini. Paham ya? Jadi ini yang tadi yang ini produk tangga ini saya gunakan sekarang komponen spherical, maksudnya X dan Y-nya dan AZ diganti dengan A-1, A1 dan A0. Paham? Di mana definisinya seperti ini. Definisi lain bisa nggak? Bisa saja, kenapa enggak? Ya. Sama hasil juga sama saja, nggak berubah. Oke. Nah, sekarang kita ambil ini, jadi ini adalah komponen spherical atau vektor spherical tensor rang 1. Itu vektor ya maksudnya ya. Di mana tahu rang satunya? M-nya, Q atau Q-nya 1, 0, min 1. Q-nya sebenarnya 1, rangnya 1 nih. Dan bentuk dia apa komunikasi dia dengan apa? Dengan ini rotasi seperti ini. Ya, mudah sekali. Ya. Oke. Nah, ini untuk vektor. Nah, sekarang kita perluas untuk yang tensor secara umum. Ya, tensor secara umum. Bukan vektor saja. Pertama untuk skalar rang 0 ya, maka komponennya 3 pangkat K. Ya, K itu adalah komponen apa rang tadi, ya. 3 pangkat K. Ya, kenapa 3 pangkat K? Karena 3 dimensi ya di sini ya. Kita bukan pakai yang apa tensor di apa curved space seperti relativitas umum, bukan. Ini masih di flat space nih ya. Rang 1 itu vektor, rang 2 itu komponen 9 kita sebut biasanya contohnya diadik ya. Diadik itu Cartesian tensor aja. Diadik itu mudah, bentuk mudah. Saya punya vektor 2 AI ya, AI dan BJ. Di mana I dan J itu vektor, AI dan BJ, I dan J 1 2 3 ya, vektor kan. Saya apa? Saya dempetkan aja. Saya dempetkan aja. Dikalikan biasa saja, nggak ada apa syarat dan lain-lain. Ya, paham ya? Maka TIJ-nya karena J, I dan J berjalan 1 2 3 kita bisa bagi seperti di pada fungsi. Anda pasti ingat fungsi fx, saya bisa menjadi apa? Fungsi genap tambah fungsi ganjil tambah skalar, tapi skalarnya 0 kan? Fungsi genap dari fx bisa nggak? Bisa. Contohnya fungsi genap dari fx plus f minus x dibagi 2 itu fungsi genap tuh. Ya x jadi minus x tetap sama saja kan? Ditambah dengan fx lagi minus f minus x dibagi 2. Itu fungsi ganjil. Coba aja Anda ganti x jadi minus x, maka fx jadi minus fx. Ya. Selalu apapun bisa kita bikin. Jadi di tensor bisa juga bisa. Selalu saya bisa uraikan simetrik tensor, antisimetrik tensor dan apa namanya skalar. Ya. Itu mirip apa dengan fungsi ini semangatnya, ya. Fungsi genap, fungsi ganjil tambah skalar, tapi skalarnya 0 kalau di fungsi ya. Jadi saya bisa bagi diadiknya seperti ini, ya. Tentunya yang antisimetrik tensor dan ini adalah Anda lihat di situ. Jadi yang bagian rang nolnya ya kita sebut bagian apa skalar kalau di anu ya kalau di fungsi ya itu 0 kalau di fungsi. Tapi di sini trace-nya aja bagian tengahnya aja. Dibagi 3 supaya untuk normalisasi kan ada 3 kali 3 kan. Ada 9 komponennya. Jadi bagian trace-nya adalah penjumlahannya kita sebut dengan bagian skalar rangnya 0 karena fungsi biasa. Satu komponen aja. Coba. T0 IJ T11 tambah T22 tambah T33 dibagi 3 selesai kan? Itu fungsi skalar biasa satu komponen, ya. Kemudian antisimetrik tentunya yang tensor kalau dia ada n dimensi, ada n kali n, maka dia n minus n n kali n minus 1 bagi 2, ya. Karena itu apa? Maka ada untuk 3 dimensi ada 3 komponen. Ya kan? Nah, itu bentuknya apa? TIJ 1 itu rang 1 ya. Itu adalah vektor TIJ minus TJI. Anda lihat seperti itu. Ya. Paham? Kemudian kita bisa bagi antisimetrik ada tensor simetrik dengan bagian trace-nya kita buang. Karena sudah diambil di rang 0 tuh, ya. Oke? Jadi semuanya n kali n plus 1 bagi 2 minus 1 karena minus 1 itu untuk bagian yang apa trace-nya. Jadi ada 5 komponen.
Jadi totalnya ada 9 karena 3 kali 3. Maka kita sebut dengan 2K plus 1. Kalau tadi K-nya jadi Q ya. Q atau K itu sama aja. Ya. Rubah-rubah. Oke. Ya. Jadi terdapat irreducible tensor dengan 2K plus 1 komponen. Paham ya? Jadi TIJ itu namanya reducible dia masih. Yang diadik itu. Karena bisa direduksi jadi rang 0, rang 1, rang 2. Itu namanya ya. Kalau sudah rang 0, rang 1, rang 2 nggak bisa reduksi lagi namanya irreducible. Ya. Jelas ya di sini contohnya ya? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Silakan lagi. Permisi, Pak. Ya, silakan. Artinya polanya memang seperti ini kah dari misal untuk rang berapapun, yang pertama diambil trace-nya dulu, yang kedua Ya, betul. antisimetrik. Simetrik. Polanya seperti ini terus. Jadi tensor pun bisa Anda bagi seperti ini. Fungsi skalar pun bisa. Jadi pada hakikatnya ini kan, jadi Anda lihat kalau Anda tahu fungsi sebenarnya atau tensor bisa dibagi dengan symmetric tensor. Itu symmetric tensor itu adalah komponen ininya I-nya, IJ-nya itu adalah simetrik. Ini Pak kalau cuma 2, kalau 3 gimana? T, I, J, K. Nah, Anda harus lihat I dengan J-nya simetrik atau enggak. Kemudian J dengan K-nya simetrik atau enggak. I dengan K-nya simetrik atau enggak. Ya kan? Jadi ada tiga batasan tadi. Berikutnya yang antisimetrik. Maksudnya terhadap pertukaran tarik minus atau tidak. Ya kan? Jadi bisa dibagi semua. Anda bisa bagi misalnya TIJK. Dia simetrik terhadap IJ. Tapi antisimetrik terhadap JK. Boleh. Boleh. Kenapa enggak? Seperti itu. Ya, komponen polanya sama kan? Jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Nah, ini contoh untuk diadik. Kenapa? Karena contoh diadik paling mudah, ya kan? AJ, BJ, dua vektor digabung saja. Ya, ini contohnya. Ya. Jadi di dalam klasik, contoh elektromagnetik, ya. Kemudian di tempat-tempat lain di mekanika juga banyak gitu. Stress tensor segala macam itu ya. Itu banyak diadik gitu, ya. Jadi tensor yang paling mudah itu. Kalau secara umum apa TIJ itu? Atau lebih umum lagi di curve space kita gunakan manifold itu. Paham? Paham ya? Yang paling umum itu yang manifold itu, yang curve space. Karena di mekanika kuantum dia ruang Hilbert itu flat space, maka kita gunakan yang turun lagi dari curve space lebih mudah lagi. Ya. Atau lebih mudah lagi contohnya diadik aja, 2 vektor digabung aja udah selesai. Itu contoh paling mudah itu diadik itu, ya. Oke, jadi kalau gitu kalau saya punya K komponen ya, ingat ya, K komponen dari tensor rang 2, maka saya dapat rang K, bukan rangka ini, rank K ya. Maka komponennya 2K plus 1. Ini Anda masih ingat betul dengan ini kan? Kalau seperti spherical, kenapa seperti ini bentuknya? Karena ini adalah spherical tensor. Tensor yang punya simetri sferik. Dan itu sudah kita alami untuk L, tiap L maka terdapat 2M, 2L plus 1 nilai M. Apa misal L-nya 2, maka 2, 1, 0, min 1, min 2. Gampang aja. Ini kalau gitu sama aja kan? Ya. Kalau saya punya rank K, L, kalau gitu L yang dulu itu sudah K ya, atau Q yang tadi barusan. Itu rangnya. Komponennya adalah M-nya. Paham? Paham ya? Ini lebih umum saja. Jadi yang kita kenal, kalau yang biasa saya pakai L, kemudian komponennya adalah M-nya, yaitu 2L plus 1 buah. Kalau ini saya pakai umum saja, K atau Q, ya, itu rangnya, komponennya 2K plus 1 atau 2Q plus 1. Ya, karena ini adalah spherical irreducible tensor. Ya, itu aja ya namanya ya. Jadi kalau Anda dengar nama itu jangan bingung-bingung, itu aja sebenarnya. Ya, kadang-kadang istilahnya aneh-aneh. Dan kita biasa bingung. Kenapa bingung? Karena kita biasa mendengar istilah Indonesia ini. Kalau ada istilah asing itu apa bahasa Inggris atau bahasa Belanda atau bahasa Jerman, kita langsung kolang kabut aja.
Seperti ruang Hilbert. Ini banyak orang yang trauma dengan ruang Hilbert. Atau misalnya simbol Dirac. Notasi Dirac itu banyak. Itu padahal gampang sekali. Itu. Ya. Kalau kita udah belajar tentunya. Kalau belum belajar ya apapun susah. Tapi soal yang saya persoalkan itu pertama mendengar. Kan ruang Hilbert carilah di perpustakaan atau di kamus ruang Hilbert space. Nggak akan ketemu Hilbert sama orang kok. Ya. Atau ruang Einstein sama orang nggak akan ketemu. Ya. Tapi kalau udah jalan, oh itu Pak ruang Hilbert dan ruang vektor linier, tambah dengan completeness, tambah dengan infinite dimensional, tambah integrability, selesai. Itu ruang Hilbert yang kita pakai. Terus mau belajar Hilbert, silakan belajar, banyak bukunya. Tapi untuk kuantum ya kita pakai yang ini aja sudah saya jelaskan. Ya. Jadi apa kita umumnya banyak kena ini apa namanya? Bluffing orang. Karena memang itu bahasanya bahasa Inggris. Kalau menemukan misalnya apa? Ini Mas Joko misalnya, maka ruang Mas Joko kita tahu karena familiar. Mas Joko itu teman kita sehari-hari misalnya, ya contohnya Pak Presiden namanya Mas Joko, ya kan? Jadi kita nggak asing gitu loh, kita merasa mudah dekat gitu loh. Tapi kalau namanya misalnya ruang Hilbert itu udah aneh sekali. Hilbert terbayang ruang seperti apa itu? Nah itu, ya. Jadi bahasa juga kendala bahasa juga kadang menyebabkan kita jadi bingung. Tapi sebenarnya mudah sekali. Saya belajar seperti itu di mana waktu saya di Jepang. Orang Jepang itu kan aneh sekali dengan bahasa Inggris. Dia bahasa Inggris saja ngomong aja dia apa nama bukan ngomong apa pengucapannya aja aneh gitu. Tapi dia ngajak mereka profesor saya ngajak saya, kamu nggak usah peduli dengan nama ini. Yang penting apa sih dia? Definisinya apa? Itu aja aku pelajari. Kadang-kadang namanya pun kita lupa, tapi yang penting ini kita tahu, ya. Jadi jangan apa namanya terpana dengan nama, tapi terpana dengan apa? Sesungguhnya apa itu isinya. Ya. Itu sesungguhnya apa isinya. Kalau Anda terpana dengan nama, waduh. Bisa kacau balau kita, ya, nggak ngerti. Penting isinya itu apa, ya. Jadi kalau ada nama ini jangan terkejut dulu, biasa aja gitu, ya. Nggak usah cari ini bahasa mana segala macam, nggak udah mau bahasa orang planet manapun nggak ada urusan kita, asal kita paham apa itu, ya. Itu yang paling penting. Berikutnya baru oh ternyata dia itu orang ini, rumahnya di sini, itu urusan lain lah, ya. Tahu boleh, nggak tahu juga nggak apa-apa, ya kan. Dulu ada cerita itu, ya. Jadi belajar Saman Schrödinger, ya. Ini cerita Pak Silaban ini. Pak Silaban itu guru saya, mungkin dia sudah pensiun. Dia ngelihat di satu tempat waktu itu dia ngajar kuantum di suatu daerah lah, dia bilang, ditugaskan. Dia ngelihat nilai-nilai mahasiswanya besar-besar semua, dapat A semua itu. A, B lah pokoknya. Nggak ada A, B ya, A dan B gitu. Nggak ada C. Wah ini mahasiswa pintar-pintar. Itu musuhnya karena belajar kuantum dipikir dia kan Schrödinger ya seperti yang kita ajarkan. Dia lihat itu, lihat soal-soalnya seperti apa sih sehingga buku mahasiswanya pintar-pintar nih. Rupanya pertanyaan pertama adalah Schrödinger lahir di mana? Tahun berapa Schrödinger menemukan persamaannya? Itu bukan belajar fisika, itu belajar sejarah fisika itu. Ya, nah kita jangan seperti itu ya. Oke, berikutnya irreducible tensor secara umum T rangnya K, Q itu komponennya. Paham? 2K plus 1. Ya, T kita simbolkan. Paham ya? Ada pertanyaan nggak mengenai simbol ini? Halo? 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 Tidak ada sih, Pak. Tidak ada. Oke ya, jadi nggak asing lagi ya. Udah paham dengan penjelasan saya awal tadi ya. Nah, kalau K-nya rangnya 0 pasti skalar itu. Q-nya ada berapa buah? 1 buah. Fungsi skalar biasa. Ya, T00 kita sebut. Ya kan? Kalau K-nya rangnya 1, itu vektor tadi ya. Maka Q-nya ada berapa? Ada 2 kali 1 plus 1, ada 3 buah. Yaitu min 1, 0, dengan 1 Q-nya. Bentuknya apa ini? Jelas ya? Sudah saya berikan. Dan ini juga hubungan sudah tahu. Kalau saya katakan, saya tahu sistem jika hubungan komutasinya saya tahu. Artinya apa itu? Halo? Saya tanya balik. Saya bilang saya sudah tahu tuh nomor 1, nomor 2 itu. Nomor 3 juga tahu. Artinya saya tahu apa bentuknya walaupun nggak eksplisit. Simbolnya aja kan. Tapi saya tahu apa komutasinya. Apa itu maksudnya? Anda bisa jawab pertanyaan saya? Halo? Halo? Halo?
Mana mahasiswanya ini? Halo? Anda dengar pertanyaan saya enggak? Halo? Kurang paham, Pak. Apa? Apa Anda jawab? Kurang paham, Pak. Masih. Enggak jelas. Nih, saya katakan, saya punya T. T rangnya K, komponennya Q. Banyak 2K plus 1 buah. Kemudian saya katakan komutasi saya tahu tuh. Nomor 2 itu Anda lihat ya. Jelas? Saya langsung klaim, kalau gitu saya tahu sistem ini. Irreducible spherical tensor yang saya sebut tadi. Maksudnya apa? Tahu apanya? Kalau saya tahu itu tahu apanya? Apanya kalau di kuantum? Kalau saya tahu sistem dengan seperti ini, saya tahu apanya. Kalau saya bilang, oh saya tahu ini. Anda harus tahu, Anda bisa dong definisikan saya tahunya itu apa tahunya. Saya tahu nih, Anda harus tahu tahunya apa itu, maksudnya apa. Atau saya nggak tahu apanya. Anda bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab. Selama ini kita ada kuliah kuantum berkali-kali saya jelaskan nggak bisa jawab. Artinya karakterisasi sistemnya, Pak, apakah termasuk karakterisasi, apakah bisa dijadikan karakteristik dari Lihat sistem? ya, kalian lihat, saya jelaskan lagi nih ya. Coba Anda, Pak. Kalau saya tahu hubungan komutasi dia dan saya tahu jenisnya ini, irreducible spherical tensor, dan tahu hubungan komutasinya, maka saya tahu apa namanya, yang mana state vector eigen, yang mana operator eigen. Paham? Paham nggak? Kalau saya tahu operator eigen satu state vector, artinya saya bisa mengkarakterisasi sistem. Paham? Udah ya belum? Kalau saya bisa mengkarakterisasi sistem, maka saya tahu sistem kan? Iya kan? Anda bisa cari energi? Bisa. Kenapa enggak? Ini saya berikan waktu representasi Heisenberg, pakai gunakan Heisenberg kan? Pada suatu harmonik, pada apa namanya? Tadi barusan momentum sudut. Kan sudah saya jabarkan semua. Ya, jadi kuncinya harus tahu Anda kita tahu sistem itu apa kuncinya. Ya. Oke, saya tahu ini yang kuning ini untuk yang tensor. Tensor yang satu maksudnya. Kan saya bisa tahu semua. Tuh. Ya kan? Nah, elemen matrik ini coba lihat. Berikutnya ya. Saya garis bawah ini merah ya. Batasnya ya. Anda lihat sini. Coba. Kalau saya tuh JZ KQ seperti ini, ya, maka J plus minusnya pasti tahu. Ya. Oke. Ini apa? Elemen dari matrik kaki aksen dengan K. K itu pasti ya. K itu berapa kita tentukan rangnya dulu. Jangan K-nya berubah. Kalau K-nya berubah, ya sistem apa operatornya berubah juga. Yang Q-nya berubah komponennya. Paham? Makanya yang ini, tebarkan ini ya. Paham? Kaki aksen kaki itu saya perlu tahu nggak? Nggak perlu. Ya kan? Tapi saya tahu bentuk apa namanya? Ininya, nilai eigennya. Anda lihat ini. Fungsi tangganya seperti ini nilainya. Jelas kan ini dari sini atau dari yang kuning ini sama aja. Iya enggak? Jelas? Kalau saya tahu itu kan artinya saya tahu semua keadaan sistem kan? Saya tahu keadaan sistem artinya saya tahu kuantum itu, sistem itu. Kan yang kita cari kan sebenarnya itu kan karakterisasinya apa di awal kuliah itu. Maka saya bisa mencari nilai eigen. Perturbasi lain lagi kita harus hitung kalau itu. Tapi kita tahu sistem, keadaan sistem jelas perturbasi juga bisa. Kan untuk perturbasi syaratnya apa? Sebelum diperturbasi harus tahu dulu kan semuanya total. Ya, setelah itu baru kita cari gangguannya. Ya, oke, Anda renungkan lagi lah. Ya, ini sifat transformasinya. Ya, untuk J ini Anda tinggal itu. Nah, sifat transformasi K dengan rotasi ya, itu lihat ini ya. Ini bentuknya. Di mana apa matrik rotasi yang tidak nolnya ada I per H red, delta theta, dan berikutnya. Kalau di skala seperti nol. Kalau di K-nya 0 atau skalar dia pasti 0. Kalau di vektor tidak 0. Dan tensor juga tidak 0. Ini secara umum ya. Kalau untuk rotasi berhingga maksudnya alfa beta gamma ya. Itu matrik apa kita sebut apa?
matrik rotasi, alfa beta gamanya adalah sudut Taylor, maka kita dapatkan matrik rotasi seperti ini, yang coklat ini. Ya, di mana D Q aksen Q itu adalah komponennya, komponen matrik, K itu rangnya. Kalau tadi pakai apa? J dengan M aksen M ya. Sekarang saya ganti notasinya. Ya. Untuk nyatakan dia lebih umum lagi. Dengan terhadap apa? Tensor rotasi rangka komponen Q. T itu, ya. Irreducible spherical tensor, ya. Terhadap rotasi. Yang coklat itu. Ya. Akibatnya ini. Saya dapatkan teorema Wigner-Eckardt. Ini teorema Wigner-Eckardt-nya apa? Yang walaupun saya nggak tahu apa namanya state vektornya, tapi saya tahu sifat-sifatnya, hubungan komutasinya. Ini adalah apa yang seperti saya ceritakan barusan. Saya bisa mencari apa namanya ini secara simetri ya, bentuk yang mana saja dia bisa bertransisi. Misalnya saya gangguannya dipol dalam satu sistem, maka transisinya Anda suka lihat delta M-nya 0 dan plus minus 1 kan? Anda suka tanya, kenapa nggak plus minus 2, plus minus 3? Nah ini alasannya sekarang. Gunakan simetri ini. Oke? Ini namanya teorema Wigner-Eckardt, spherical tensor ya. Jadi JZ dengan ini barusan ini ya. Mana tadi? Ini yang kuning ya. Jadi ini. Ingat K itu rangnya, Q itu komponennya, yaitu dari minus K sampai plus K, 2K plus 1 buah. Ya. Kemudian kalau dengan J plus minusnya, dapatnya ini. Ini irreducible spherical tensor TQ, TK, T rangka, Q komponen. Ya. Dari yang ini, kita dapat dua ini, kita kerjakan ini, dapat ini. Ini mudah sekali. Ya. Dan berikutnya ini. Ya. Jadi J aksen, jadi saya tuliskan jadi J, ya. Kemudian dengan state seperti ini, ya, yang apa, yang biru atau hijaunya. Itu notasi aja. Gunakan Clebsch-Gordon sekarang, ya, gunakan Clebsch-Gordon yang ini, ya, karena kalau saya jepit, maka yang bagian ini apa J1, J2, M1, M2 itu bagian Clebsch-Gordon itu, ya, yang bagian mana? Bagian yang ini ya. Kemudian penjumlahan antara yang ini tambah yang bawah ini. Ya, berikutnya adalah, nah ini agak sedikit mikir lagi ya. Jadi saya punya hubungan seperti ini jika XJ itu basis yang bebas linear, YJ juga basis bebas linear ya. Maka XJ itu kita nyatakan sebagai apa tadi ini elemen matrik ini, TK ini mana? TK ini sebelah sini ya. Ini TK ya. Dan YJ elemen matrik, bukan elemen matrik tapi apa namanya? Ini Clebsch-Gordon coefficient. Maka dia sebanding. Itu teorema ya. Ini teorema ya. Maka ini XJ sebanding dengan CJ EJ. Paham? Jadi basisnya sebanding, artinya dia apa? Kolinier. CJ itu konstanta aja. Paham ya? Oke, bukan CJ, C aja. Ya. Nah, kita gunakan yang tadi. Jadi ini XJ-nya J aksen M aksen, D ke sini. Ini kali apa? Maka ini konstanta kan? Konstanta C itu. Ya enggak? Paham? Konstanta C tak bergantung pada M aksen, dan Q karena konstan. Jadi kalau gitu, karena C itu M aksen, M dan M aksen dan Q, maka dia hanya TK aja. Ini. Hanya kalau K bergantung dia. Ya karena rangnya tetap kan nggak boleh berubah. Ini teorema Wigner-Eckardt sebenarnya. Ya. Tapi maksudnya yang kalau teorema ini di matematik umum ini. Ya, di algebra linear. Kita digunakan Wigner-Eckardt untuk apa ini. Ya, menjelaskan hubungan antara irreducible spherical tensor tadi, ya. Ini koefisien CG-nya, ini reduce matrix element disebut kenapa reduksi karena tidak bergantung M aksen dan Q. Ingat M aksen dan Q itu adalah komponen ya. Jadi hanya rangnya saja. K-nya nggak berubah, jangan berubah.
Jadi kalau gitu elemen matriks T, Q, dan K dijepit dengan M aksen dan M, J-nya sama tentunya, ya. J-nya sama di sini. Maka dia hanya bergantung kepada apa? Radius matriks elemen dikali koefisien CG. Koefisien CG-nya konstan kan? Konstan C ini. Ya. Ini. Oke? Paham nggak? Jelas? Ya, kalau gitu koefisien CG dipakai untuk ini. Ya. Saya stop sampai di sini aja dulu ya. Nanti ada renungkan, nanti saya lanjutkan dan tambah bingung. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo? Halo? Belum sih Pak, tapi mungkin perlu dibaca-baca lagi. Anda baca dulu ya. Kan ini semua sudah diberikan kan? Apa kuliah-kuliah ini? Apa nama saya ini slide-nya sudah diberikan kan? Oke, tinggal Anda baca ya. Kalau nggak mau baca ya harus salah sendiri. Oke, saya kira saya sampai di sini dulu. Oh ya, ini hari Jumat ini kita mulai jam 7 ya sampai jam 9. Itu ujian tengah semester. Ya Anom ya? Iya, Halo Pak. Anom. Oke, Iya. jadi ujian tengah semester ingat ya. Jumat ini jam 7 sampai 9. Kalau Anda masuk setengah 8 boleh saja, tapi Anda ketinggalan setengah jam ya. Saya kira nanti Anom akan berikan di mana tata cara untuk ujian ya. Mungkin seperti pada kuis atau PR ya Anom ya. Iya. Kuis saja ya. Oke. Iya. Oke, kalau gitu saya selesai dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, saya stop Terima kasih, Pak. share. Baik, saya end meetingnya. Ketemu nanti ujian tengah semester.